Halo. Halo. Kita dari kelompok berapa? Kelompok 3. Oke. Lanjut. Jadi hari ini kita akan Kita mau ngapain, Mas? Ngevlog dong, ngevlog. Mengenai apa? Mengenai apa? Pengenalan Mengenai Apa namanya? electric stimulation. Dengan saya Paulinus Piero Andriano. Dan saya Margareta Okta. Dan saya semua. Dan saya Ayuda Aprilia. Dan saya Elson. Saya Martinus Billy. Kita semua. Kenan. Oke, langsung saja kita ke video selanjutnya. Oke guys, jadi sekarang kita akan berlanjut ke pengenalan alat seperti ini. Yuk kita lihat. Di sini ada APD, tombol APD, terus timer. Di sini ada power, dan di sini ada untuk pengatur frekuensi di output 1. Di sini ada frekuensi lampu, dan di sini frekuensi ini untuk mengatur frekuensi output 2 sampai 5. Oke, ini untuk mengatur outputnya yang di bagian bawah. Ini untuk memilih tegangan mana yang kita pilih. Lalu di sini ada gelombang-gelombang yang dapat kita pilih. Oke, untuk cara kerja kita bisa lihat ke pasien. Nah, pasien buka pasien. Oke. Buka. Buka dulu. Buka. Oh, 2 pasiennya ini ya? Wah, ini seperti ini. Nah, ini cara kerjanya ya. Proofnya ditempelkan ke kulit. Ini namanya apa Mbak Okta 2 ini? Elektroda. Elektroda ini namanya. Ya. Oke. Sebelumnya tadi. Getar-getar. Oh, iya. Kayak cintaku padamu. Nah, fungsinya ini buat meredakan nyeri. Nah, Nyerinya Mas apa, Billy- Mbak? Mas Billy nyeri ya di sini ya. Oke. Oke, cara Kalau mau kerjanya lihat di seperti bagian dada bisa lihat sebelah sini. ini. Ya. Nah, sangat bagus sekali pemirsa. Terlihat ya ada detakan-detakan. Terlihat pasien kita penuh dengan tekanan. Oke. Oke. Selanjutnya yaitu tensi. Kita akan menjelaskan tensi yang udah kita lakukan tadi. Satu. Jadi setelah kami menggunakan tensimeter dan mengukur 3 kali set tensimeter, rata-rata dari tensimeter itu 146/99. Nah, setelah penggunaan alat, terus kami ukur lagi dengan menggunakan tensimeter 3 kali. Rata-ratanya itu 140/87. Nah, fungsi dari alat tersebut mengurangi nyeri akut dan kronis, mengurangi bengkak dan meredakan dan merelaksasikan otot. Sebab kau terlalu dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila Oke guys, ini adalah sedikit apa ya? Pengenalan. Pengenalan alat terapi yaitu electrostimulation. Jadi di sini nanti kita ada 2 alat terapi. Yang satunya namanya apa Mas Billy? Namanya ada electric stimulation Yang satunya? sama lampu infrared. Oke, ada dua. Infrared. Oke. Oke guys, kita lanjut ke alat kedua, itu namanya sinar infrared. Ya. Inframerah. Oke, langsung saja kita saksikan. Oke guys, jadi sekarang kami akan menjelaskan tentang infrared terapi. Nah, apa itu infrared? Terapi infrared adalah salah satu jenis terapi dalam bidang ilmu kedokteran, fisik, dan rehabilitasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik inframerah dengan karakteristik gelombang adalah panjang gelombang 770 Nm sampai 106 Nm. Nah, berada di antara spektrum gelombang cahaya yang dapat dilihat dengan gelombang microwave dengan tujuan untuk pemanasan struktur muskuloskeletal yang terletak superficial dengan daya penetrasi 0,8 sampai 1 mm. Bagaimana prinsip kerja infrared akan dijelaskan oleh Ana. Jadi gini, terapi infrared akan memberikan pemanasan superficial pada daerah kulit yang diterapi sehingga menimbulkan beberapa efek fisiologis
yang diperlukan untuk penyembuhan. Efek-efek fisiologis tersebut berupa mengaktifasi reseptor panas superficial di kulit yang akan merubah transmisi atau kondisi saraf sensoris dalam mengantarkan nyeri sehingga nyeri akan dirasakan berkurang. Oke teman-teman, di sini juga kami akan menjelaskan fitur tentang infrared. Di sini mudah digunakan atau sudut posisi yang dapat diatur, dilengkapi pengatur posisi cahaya, turun naik ke atas, ke bawah, derajat kemiringan, lampu bisa diatur. Alat dengan mudah diposisikan dan diatur kemiringannya dengan 5 sudut pengaturan. Terus di sini cara penggunaannya juga, penggunaan lampu inframerah sangat mudah dan dilengkapi dengan 3 pilihan timer. Lampu akan padam secara otomatis atau auto switch off ketika pemakaian sudah mencapai waktu yang diset pada timer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya jarak penyinaran. Jadi untuk jarak penyinaran lampu infrared dan bagian tubuh yang disinari sebaiknya tidak kurang dari 32 inci atau sekitar 80 cm. Kemudian untuk fitur yang terakhir ada spesifikasi teknis. Di spesifikasi teknis ini daya listrik yang digunakan ada di besaran 150 watt dengan tegangan 220 sampai 230 volt dengan frekuensi 50 sampai 60 Hz. Untuk dimensi lebar kali tinggi kali panjang itu sekitar 145 kali 220 kali 175 mm. Untuk suhu penggunaannya itu antara plus 5 derajat Celcius sampai kurang lebih 35 derajat Celcius dengan kelembaban 15% sampai 93%. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari infrared. Yang pertama, itu ada pengobatan medis. Alat infrared digunakan dalam bidang pengobatan untuk meredakan nyeri otot, artritis, migrain, cedera olahraga, dan kondisi medis lainnya. Yang kedua, ada kamera termal. Alat infrared juga digunakan dalam kamera termal untuk mendeteksi perbedaan suhu di berbagai permukaan seperti bangunan, mesin, atau bahkan organ tubuh manusia. Yang ketiga, alat infrared digunakan dalam industri cat untuk mengeringkan cat pada produk-produk seperti mobil, pintu, dan jendela sehingga mempercepat proses produksi. Yang keempat, ada pemanas. Alat infrared dapat digunakan sebagai pemanas di berbagai aplikasi seperti pengering rambut, pemanas ruangan, dan oven. Yang kelima, sistem keamanan. Alat infrared juga digunakan dalam sistem keamanan untuk mendeteksi gerakan atau suhu yang mencurigakan. 6. Detektor gas. Alat infrared juga digunakan dalam detektor gas untuk mendeteksi gas berbahaya dan mencegah kecelakaan industri. Yang ketujuh, pengolahan makanan. Alat infrared digunakan dalam industri pengolahan makanan untuk memasak dan mengeringkan makanan dengan cara yang lebih efisien dan higienis. Yang kedelapan, pengujian bahan. Alat infrared digunakan dalam pengujian bahan untuk menentukan sifat-sifat bahan seperti kekuatan, ketahanan terhadap suhu, dan konduktivitas. Nah, selanjutnya kita praktekkan bagaimana cara kerja dari alat ini. Oke, sebelumnya alatnya kita colokkan dulu ke listrik, kemudian akan menyala, dan lalu kita sinarkan ke bagian tubuh yang perlu terapi. Gimana rasanya? Ada sensasi hangat-hangatnya ya? Rasanya panas, enak. Oke. Jangan kelamaan. Oke. Nah, ini sudah terasa efeknya ya? Efeknya sudah mulai terasa. Baik. Nah, fungsi-fungsinya tadi sudah disebutkan di video sebelumnya. Oke, beginilah cara penggunaannya. Jadi ini teman-teman, ini mengukur tekanan darah saat menggunakan alat terapi inframerah ini.
darah sistolik adalah 142 mmHg. Tekanan darah diastolik adalah 91 mmHg. Detak jantung adalah. Oke, jadi sebelum menggunakan alat terapi infrared, kami melakukan beberapa pengukuran menggunakan tensimeter. Jadi kami mengukur pasien dengan 3 kali pengukuran. Jadi pengukuran yang pertama itu kita melihat bahwa hasil tensi pasien berada di 140/86. Kemudian di pengukuran kedua kami mendapatkan 124/80. Kemudian di pengukuran ketiga kami mendapatkan pasien dengan tekanan darah 129/79. Jadi dengan begitu kami mengambil rata-ratanya dari tensi pasien ada di angka 131/81. Kemudian setelah pasien kami pasang alat terapi infrared, kami juga mengambil beberapa data menggunakan tensimeter. Jadi untuk tensi yang pertama kami mendapat angka 142/91. Kemudian di pengukuran kedua kami mendapat 126/85. Kemudian di pengukuran ketiga kami mendapatkan angka 121/80. Jadi untuk rata-rata pasien berada di 129/85. Jadi sekian. Oke, terima kasih, sekian dari video kita kali ini.